Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Husna Khaifah Mulyadi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil jabbar wa azimil ghaffar. Mukawwirul laili 'alan nahari tabsiratan li'alil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah hatta yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sehingga tidak dapat terhitung oleh jari jemari kita. Di antaranya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat sehingga saya dapat mengikuti lomba festival Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa pula salawat bertangkaikan salam, berdaun harapan, berbuah kemenangan. Marilah kita hanturkan, marilah kita curahkan kepada baginda kita, pemimpin umat, pembawa syafaat di hari kiamat. Peace be upon the messenger, the chosen one. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Berkaitan dengan bulan puasa, saya mengambil tema pada hari ini yaitu Kubangun Surgaku di bulan Ramadan. Berpuasa. Apa sih arti puasa itu? Puasa memiliki dua arti, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab, yaitu saum, yang berarti menahan. Secara istilah, memiliki arti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Bulan Ramadan ialah bulan yang paling mulia bagi umat Islam. Mengapa demikian? Karena pada bulan Ramadan banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena di dalam bulan Ramadan banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan yang terakhir berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita sudah mengetahui bahwasanya 5 perkara yang tadi saya sebutkan ialah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Setiap ibadah pasti memiliki keutamaan. Begitu pula dengan berpuasa di bulan Ramadan. Banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Di antaranya, yang pertama, bau mulut yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa pasti menahan lapar dan haus yang menyebabkan bau mulut. Akan tetapi, bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan keutamaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih baik daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, doanya mustajab. Banyak sekali waktu untuk berdoa yang mustajab. Salah satunya yaitu ketika sedang berpuasa. Mulai dari terbit fajar, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, hingga terbenam matahari, dianjurkan untuk berdoa. Karena doa ketika orang berpuasa, insya Allah doanya mustajab. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Yang pertama, imam yang bijak. Yang kedua, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Yang ketiga, orang yang dizalimi. Doanya akan diangkat ke awan dan dibukakan pintu langit. Allah Azza wa Jalla berfirman, dengan kemuliaanku saya akan menolong engkau saat ini.
Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, menjadi tameng dari setan. Ketika orang berpuasa, pasti ia merasa tidak leluasa untuk berbuat kemaksiatan. Setan pun tidak berani menggoda karena Allah telah membelenggunya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, ialah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, menjadi orang bertakwa. Banyak sekali cara agar menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya itu berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang keenam, ialah mendapatkan pahala secara khusus. Allah telah menjanjikan bagi orang yang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebaikan dan dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Dan Allah berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa untuk diriku sendiri, dan aku yang akan membalasnya, sebab dia telah menahan syahwat dan makanannya. Hadis riwayat. Dan yang keenam, ialah mendapatkan surga Ar-Rayyan. Keutamaan ini adalah keutamaan yang paling sempurna bagi umat Islam, karena Allah telah memberikan secara khusus surga Ar-Rayyan untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Pintu ini secara khusus untuk orang-orang yang berpuasa dan dapat memasukinya, dan yang lainnya tidak. Dan diserukan pada saat itu, manakah orang-orang yang berpuasa? Mereka yang berpuasa bangun dan memasuki pintu tersebut, dan yang lainnya tidak bisa memasuki pintu tersebut. Ketika mereka sudah memasuki, pintu itu akan tertutup dan yang lain tidak bisa memasukinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah keutamaan-keutamaan pada bulan suci Ramadan ini. Maka sebaiknya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan seperti apa? Yaitu bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya, menjauhi kemaksiatan, agar puasa kita yang kita jalani pada saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa merasakan surga Ar-Rayyan yang telah diberikan oleh Allah secara khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian khutbah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.